Bab 716. Kamu dukun. Recha keluar ruangan dan menelepon Sko, pimpinan Asosiasi Pengobatan Negara Basing. Haha, Dr. Jenius Valkyrie, tidak kusangka kamu akan meneleponku. Jawab seseorang di ujung telepon, kesampingkan yang lain. Kebetulan ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Apakah Asosiasi Pengobatan Negara Basing memiliki cabang di Midgard? Tanya Recha. Ada dan aku sendiri ada di Midgard. Ada apa Dr. Jenius Valkyrie? Tanya Sko sambil tersenyum. Ada seseorang yang tidak mengerti pengobatan tradisional tetapi pura-pura menjadi dokter pengobatan tradisional untuk uang dan mencelakai orang. Aku ingin kamu mengirim seseorang untuk melarang perizinan praktek kedokteran medisnya dan menghukumnya dengan berat sebagai contoh. Apa aku paling benci orang seperti ini dan ingin memusnahkan mereka. Reputasi pengobatan tradisional dirusak oleh orang-orang seperti itu. Ujar Sko dengan marah. Aku akan pergi ke sana sekarang juga. Selain itu, Dr. Jenius Valkyrie tolong kumpulkan buktinya. Sudah dikumpulkan, ujar Recha. Ketika dia kembali ke kamar, Chris sudah selesai melakukan akupuntur untuk ayah Bella. Hati ayah Bella ditusuk dengan 7 jarum perak, tetapi hanya 2 jarum akupuntur yang berada di tempat yang tepat. Chris meremas jarum perak di tangannya dengan gemetar ingin menusuk ke titik vital ayah Bella. Sialan, titik vital adalah titik yang akan menyebabkan kematian. Jika diakupuntur di bagian itu, maka pasti akan mati. Chris ingin membunuh ayah Bella. Recha berteriak, hentikan, dan pada saat yang sama memukul Chris hingga terpental. Adegan tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Recha memukul Chris. Apa yang ingin dia lakukan, kok Valkyrie? Kenapa memukul Dr. Chris? Tanya Bella ketakutan memandang Recha. Bella, Chris ingin membunuh ayahmu. Jelas Recha melepaskan jarum perak dari ayah Bella. Ayah Bella mengernyitkan kening. Recha, itu tidak mungkin. Dr. Chris baik hati, memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan reputasi yang baik. Bagaimana mungkin membunuh orang dan menghancurkan nama baik sendiri? Raman, aku tanya padamu, dia telah memberimu pengobatan akupuntur begitu lama, apakah rasa sakitmu berkurang atau memburuk? Tidak berkurang, semakin lama semakin parah, jawab ayah Bella dengan jujur. Tapi, Dr. Chris mengatakan penyakit asistesku semakin parah dan itu normal saja. Kalau dia tidak memberiku akupuntur mungkin aku sudah mati. Recha mendesah, ini adalah kesedihan untuk orang yang tidak memiliki pendidikan. Paman, asistes hanya akan menyebabkan rasa sakit pada pasien dan tidak akan membunuh siapapun. Jelas Recha, itu akan sembuh jika menjalani diet ilmiah dan tanpa pengobatan. Asistes akan perlahan diserap oleh tubuh dan sembuh. Ayah Bella dan Bella tampak curiga, bagaimana mungkin? Bukankah asistes sejenis kanker? Kalaupun dioperasi juga belum tentu sembuh, apalagi sembuh tanpa pengobatan? Recha tidak mengerti keterampilan medis sama sekali. Saat ini Chris tersadar, keparat, brengsek, ujar dia menggertakkan gigi. Pak Tua, aku yang bersedia mengobati keluargamu yang pengkhianat. Itu sudah cukup murah hati, tapi kamu malah tidak tahu terima kasih menyuruh orang memukulku. Anjir, persetan. Aku akan meminta Tuan Aron mengusirmu dari Basun. Kalian sekeluarga akan tinggal di jalanan, kedinginan dan mati kelaparan. Chris bangkit dengan marah dan pergi. Karena pemuda itu, Chris kehilangan 20 miliar. Jadi dia harus memberinya pelajaran. Tuan Chris, dengarkan penjelasanku. Teriak Bella buru-buru mengejar. Bella jangan panik, hari ini aku akan membantumu meminta keadilan. Siapapun tidak akan bisa menyentuh kalian. Ujar Recha menghentikan Bella, masih ada aku, teriak Lone Wolf. Bab 717, Hukuman Aron. Ayah, kantor manajemen Basun adalah milik Tuan Aron, salah satu pasien Chris. Ujar Bella meneteskan air mata dengan cemas, hanya dengan sepatah kata dari Chris, Tuan Aron pasti akan mengusir kita. Kalian nanti jangan melawan Tuan Aron. Mari kita bicarakan ini baik-baik, mungkin saja kita bisa diampuni. Ayah Bella dan Bella saling memandang dan semakin putus asa.
Ayah, pemuda ini bukan datang untuk membantu mereka, tetapi untuk mencelakai mereka. Kediaman ini adalah akar mereka. Jika mereka pergi dari sini, mereka tidak punya tempat tujuan. Bagaimana jadinya jika di ritual sembahyang, jiwa kakaknya datang dan tidak melihat mereka? Dalam situasi mendesak ini, mereka membenci kedatangan Recha. Tidak lama, sekelompok orang mendobrak masuk dari luar. Sekelompok orang ini berpakaian hitam dengan tulisan penegakan hukum di lengan mereka. Kedatangan mereka sangat ganas, di mana langsung menendang pintu hingga terbuka. Mereka adalah orang kantor manajemen Basun, pemimpinnya adalah Aaron, direktur kantor manajemen. Chris mengikuti Aaron dengan ekspresi bangga di wajahnya. Pergerakan di sini menarik perhatian banyak warga Basun untuk menonton dan berdiskusi. Tuan Aaron membawa tim penegak hukum ke rumah pengkhianat. Ayah, itu akan menodai identitas Tuan Aaron yang secara pribadi datang ke rumah pengkhianat. Gosipnya, seorang tamu dari Pak Tua memukuli Dr. Chris dan mengatakan Dr. Chris penipu dan pembunuh. Apa, Dr. Chris bersedia merawat keluarga pengkhianat? Itu sudah cukup menunjukkan belas kasihan. Sekarang, mereka tidak tahu berterima kasih, malah memukul Dr. Chris. Manusia tidak tahu berterima kasih ini harus dihukum berat. Recha merasa bersalah mendengar satu persatu tetangga mengatakan, pengkhianat. Bagaimana keluarga Bella bertahan hidup selama beberapa tahun dengan stigma pengkhianat? Tuan Aaron, kamu harus meminta keadilan untukku. Seseluruh tubuhku kesakitan. Ujar Chris, Pak Tua, berani sekali kamu, teriak Aaron berjalan masuk ke dalam dan memarahi ayah Bella. Dasar kalian keluarga pengkhianat, membiarkan kalian tinggal di Basun sudah cukup menunjukkan belas kasihan. Dr. Chris bersedia mengobati kalian karena manusiawi. Tetapi kalian malah tidak tahu berterima kasih, malah beraninya main tangan. Itu dosa yang tidak terampuni. Sekarang aku perintahkan kalian sekeluarga segera pindah dari Basun. Jangan mengotori nama baik kami, kakakku difitnah. Kakakku bukan pengkhianat, dia martir, jelas Bella. Nah lihat ini, dia sertifikat martir terhormat. Bella sibuk membawakan sertifikat martir milik kakaknya ke hadapan Aaron. Martir terhormat, kakakmu martir terhormat, gumam Aaron terkejut melihatnya. Kerumunan berdecak kagum, tidak disangka keluarga Walton memiliki saat untuk membalikkan keadaan, kakak Bella diangkat menjadi martir terhormat. Inilah kemuliaan yang dimiliki oleh seluruh Basun. Namun, sebelum kerumunan sempat merespon, palsu, itu pasti palsu, cibir Chris, kakak Bella sudah meninggal 5 tahun. Kalau dia benar martir, mana mungkin sekarang baru terbukti dan apakah kalian lupa bagaimana kakak Bella meninggal? Cara kematiannya tidak ada hubungannya dengan martir. Dan, hari ini aku melihat Bella diam-diam membuat sertifikat palsu. Sekarang tampaknya dia sudah 100% membuat sertifikat palsu ini. Bab 718, sebenarnya asli atau palsu? Apa? Kerumunan sangat marah, beraninya memalsukan martir terhormat. Ini adalah kejahatan besar, brengsek, teriak Aaron dengan marah merobek sertifikat penghargaan martir hancur berkeping-keping. Pak Tua, aku pikir kamu cukup bertanggung jawab, tidak disangka sangat kotor. Kuberi kalian waktu 10 menit segera keluar dari Basun. Kalau tidak, jangan salahkan aku bantu kalian pindah. Bella sekeluarga stres melihat sertifikat penghargaan martir dirobek hancur berkeping-keping. Itulah satu-satunya barang yang dapat membuktikan bahwa kakak Bella tidak bersalah. Ini asli, asli, tangis Bella sambil berlari menghampiri dan dengan hati-hati mengambil potongan-potongan itu, kakakku benar martir. Kalian keterlaluan. Recha mendesah tanpa daya, bahkan direktur kepolisian tidak dapat menghilangkan prasangka tetangga. Sepertinya kali ini hanya bisa membunuh. Recha memutuskan untuk meminta Greedy Wolf datang dan membuktikan di depan para tetangga bahwa kakak Bella adalah pasukan Tuan Agung Valkyrie. Tuan Agung Valkyrie yang bermartabat sudah cukup untuk menghilangkan keraguan mereka. Greedy Wolf adalah anggota pasukan King of Wolf yang kekuatannya sebanding dengan Lone Wolf. Setelah menyingkirkan 8 country border,
Greedy Wolf kembali ke pasukan bersama dirinya dan sekarang berjaga Midgard. Recha menelepon Greedy Wolf di depan umum, telepon terhubung dengan cepat. Kok, akhirnya kamu meneleponku? Ada misi apa? Tanya Greedy Wolf dengan suara gemetar. Aku sudah menemukan kampung halaman Wolfie, Oh ya, di mana kampung Wolfie di mana? Anak itu pernah mengatakan akan mengenalkan adiknya padaku. Aku mencarinya selama 5 tahun, ujar Greedy Wolf lebih bersemangat. Recha, kampung halamannya ada di Basun, Gang Harborno. 4. Anjir, Greedy Wolf berteriak marah. Anak itu kok tidak mengenalkannya padaku? Kenapa dia tidak datang mencariku? Apa dia takut aku menikahi adiknya? Dia sudah mati dan dikira sebagai pengkhianat, desah Recha. Aku ingin kamu datang ke sini secara pribadi untuk membuktikan bahwa dia adalah martir dan salah satu dari 10 jenderal kuat Tuan Agung Valkyrie. Ada keheningan di telepon. Setelah beberapa saat, aku segera datang. Ujar Greedy Wolf. Mata Lone Wolf berbinar. Greedy Wolf sangat rakus akan nyawa dan ingin membunuh ketika melihat musuh. Jika dia datang, Aaron dan Chris pasti akan menderita. Telepon ditutup, semua orang di tempat kejadian menatap Recha dengan tatapan aneh. Kemudian, gelak tawa pecah. Puff, haha, aku hampir mati karena tertawa. Dia baru saja menelepon Greedy Wolf dan meminta dia datang untuk membuktikan bahwa kakak Bella adalah prajurit elit Tuan Agung Valkyrie. Haha, jika benar kakak Bella adalah prajurit elit Tuan Agung Valkyrie, dia seharusnya diangkat sebagai bangsawan 5 tahun yang lalu. Kenapa dibunuh? Omongan orang ini tidak masuk akal. Recha langsung mengerti makna dari suara tawa semua orang bahwa kakak Bella dibunuh oleh seseorang. Pembunuhnya akan membunuh semua orang, jika tidak salah, dia yang memukulmu kan? Tanya Aaron dengan wajah jijik. Iya, dia, ujar Chris. Dokter Chris, pukul dia sampai mati. Ujar Aaron mengambil pipa baja dari tangan bawahannya dan menyerahkannya kepada Chris. Kalau dia berani melawan, aku akan membunuhnya. Terima kasih Tuan Aaron, jawab Chris dengan gembira. Dia menyeringai ke arah Recha. Kak, kalian jangan pukul, ujar Bella dengan cemas dan buru-buru melindungi Recha. Paling kami pindah sekarang. Kok Valkyrie pergilah, kami akan pergi mencarimu nanti. Bella, jangan takut, kamu lupa apa yang aku katakan padamu. Sekalipun langit runtuh hari ini, aku akan berdiri untukmu, ujar Recha tersenyum melindungi Bella di belakangnya. Bab 719, menganggap pembunuh sebagai saudara, tapi Bella tampak khawatir. Percaya padaku, ujar Recha menyelanya. Ayah, awalnya mengira orang yang menganggap pembunuh sebagai saudara hanya ada di TV. Tidak disangka, hari ini aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ujar dia memandang Aaron. Konyol, sungguh konyol. Apa maksudmu? Siapa yang menganggap pembunuh sebagai saudara? Teriak Aaron dengan marah. Kalau tidak salah, akhir-akhir ini Chris sedang mengobati ginjalmu, ya? Tanya Recha. Kamu tidak hanya belum sembuh, tetapi juga menderita gagal ginjal. Kamu sekarat dan hampir mati, masih bisa-bisanya membantu dia. Ini bukan menganggap pembunuh sebagai saudara, lalu apa? Omong kosong, Chris berteriak marah, pengobatanku sangat efektif. Ginjal Tuan Aaron jauh lebih kuat dari sebelumnya, bukan penyakit nekrosis yang kamu katakan. Benarkah, cibir Recha? Kenapa ingin merusak hubunganku dengan Dr. Chris? Mimpi saja, ujar Aaron. Dr. Chris adalah reinkarnasi dari dokter terhebat dengan keterampilan medis yang luar biasa. Ginjalku jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kali hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah jam. Penyakit nekrosis yang kamu sebutkan tidak ada sama sekali. Sungguh bodoh, sampai sekarang masih membantu dia berbicara. Ujar Recha. Chris hanya memeras potensimu, mengambil yin dan memelihara yang. Sekarang ginjalmu kuat, itu hanya sesaat. Dia mengonsentrasikan semua energimu selama setengah tahun atau bahkan 1 tahun menjadi setengah jam. Energimu hampir habis sekarang dan dalam 2 hari kamu akan mati. Fitnah, Chris berteriak marah. Kamu hanya bisa membual,
kalau hebat tunjukkan bukti. Mau bukti? Oke, aku kabulkan, jawab Recha. Meridian ginjal menghubungkan vena dan anggota badan. Kekuatan ginjal dapat tercermin pada anggota badan. Kamu tekan urat nadimu untuk merangsang meridian ginjal dan mari lihat apakah kamu bisa berdiri tegap. Mendengar kata-kata Recha yang sangat logis, Aaron langsung mencobanya tanpa ragu. Dia dengan hati-hati menekan urat nadinya, kemudian anggota badannya tiba-tiba menjadi lemah, pusing dan bengkak. Dia jatuh ke tanah tidak terkendali. Anjir, ada apa ini? Aaron terkejut. Begitu dia membuka mulut untuk berbicara, Aaron menyadari suaranya telah berubah menjadi aneh dan tidak kuat berbicara. Semua orang memandang Aaron dengan heran. Mungkinkah yang dikatakan orang ini benar? Dia mengerti keterampilan medis, dia hanya bermain misteri. Dalih Chris dengan wajah merah. Sebenarnya, siapapun yang menekan urat nadinya juga akan seperti ini. Aaron melirik bawahan di sebelahnya. Bawahan itu segera mengerti dan menekan posisi urat nadinya. Namun, tidak ada yang terjadi, apalagi jatuh ke tanah. Bagaimana perasaanmu? Tanya Aaron sedikit takut. Aku merasa anggota badanku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jawab bawahan. Anjir, Aaron semakin gelisah dan menatap bawahan lainnya. Bawahan lain ikut menekan urat nadi mereka, namun tidak ada yang terjatuh. Aaron berusaha keras untuk bangkit, tetapi sampai sekarang anggota tubuhnya tidak kuat dan lemah seperti mie. Chris, apa yang terjadi? Aaron meraung marah. Aku juga tidak tahu. Jawab Chris berkeringat dingin. Recha, apakah kamu diam-diam melakukan sesuatu kepada Tuan Aaron? Matamu yang mana melihatku mendekati Aaron? Cibir Recha. Di hadapan fakta yang mutlak, Chris tidak tahu bagaimana membela diri. Sekarang, Aaron yakin tubuhnya dihancurkan oleh Chris. Ketika dia hendak marah, tiba-tiba sekelompok orang yang mengenakan jas dan sepatu kulit datang dari luar pintu. Saat ini, aura orang-orang ini sangat luar biasa dan kuat. Dari pandangan pertama mereka terlihat orang hebat. Bab 720, Kedatangan Asosiasi Pengobatan Negara Basing. Orang-orang ini berasal dari Asosiasi Pengobatan Negara Basing dan pimpinannya adalah Sko. Kerumunan tidak mengenali Sko dan bertanya-tanya orang besar macam apa yang sampai mau datang ke daerah kumuh Basun. Dan datang ke keluarga Walton yang paling miskin. Namun, Aaron yang berwawasan luas langsung mengenali Sko. Saat ini Aaron tercengang, dia yang tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Sko. Kenapa hari ini beliau tiba-tiba datang ke sini? Ini adalah sebuah kemuliaan bagi Basun, harus disambut dengan baik. Dengan seluruh kekuatan akhirnya Aaron berdiri, begitu melangkahkan kaki dan hendak menyambut, kedua kakinya lemas dan langsung berlutut. Sko tercengang, dia memiliki sedikit kesan kepada Aaron. Meski mengetahui Aaron hanya bisa menundukkan kepala di depannya. Tetapi juga tidak perlu sampai berlutut. Haha, selamat datang pimpinan asosiasi, Sko yang terhormat. Sapa Aaron tidak bisa berdiri lagi dan hanya berlutut di tanah. Maaf tidak menyambutmu. Begitu Aaron berbicara, kerumunan langsung menjadi ramai. Anjir, Sko, Asosiasi Pengobatan Negara Basing pimpinan Sko. Ini orang hebat, kenapa datang ke tempat ini? Pimpinan tidak hanya berpangkat tinggi, tetapi juga memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Kabarnya dia pernah menyelamatkan orang mati. Cepat mundur, beri pimpinan jalan. Kedatangan Sko seperti seorang kaisar kuno yang melakukan perjalanan tur. Chris juga sangat bersemangat. Chris ingin bergabung Asosiasi Pengobatan Negara Basing sejak lama. Begitu dia bergabung, masa depannya akan cerah. Namun, apa daya dia tidak memiliki koneksi dengan Asosiasi Pengobatan Negara Basing. Sekarang, pimpinan Asosiasi Pengobatan Negara Basing datang sendiri. Ini kesempatan emas. Apa kabar pimpinan? Aku adalah Chris dari Basun Klinik Basun, sapa Chris menyambut. Sko mengabaikannya, bahkan tidak memandangnya dan terus berjalan masuk ke rumah. Ini pimpinan, dia adalah yang disebut reinkarnasi dokter terhebat. Gumam Bella dengan suara gemetar.
sekalipun bermimpi juga ingin memohon padanya untuk mengobati penyakit ayahku. Selama dia bersedia mengobati, ayahku pasti akan baik-baik saja. Sayangnya, Lone Wolf, bukankah kamu mengenal pimpinan? Tanya Recha sengaja menciptakan peluang untuk Lone Wolf. Kamu bisa meminta pimpinan mengobati paman, kok Lone, kamu kenal dia? Tanya Bella terkejut memandang Lone Wolf. Tentu saja. Angguk Lone Wolf tersenyum. Bella tampak curiga. Di hadapan semua orang, Sko berjalan ke hadapan Recha dan membungkuk dalam-dalam. Dokter Jenius Valkyrie, aku tidak terlambat, kan? Apa? Mata semua orang hampir membelalak keluar. Sko yang memiliki keterampilan medis yang hebat membungkuk kepada pemuda ini dengan tampang menyanjung. Bahkan dengan hormat memanggilnya, Dokter Jenius, mungkinkah kekuatan pemuda ini melampaui Sko? Bahkan keterampilan medisnya lebih baik daripada Sko? Kalau tidak, kenapa Sko memanggilnya Dokter Jenius? Ini pasti bercanda, di dunia ini ada orang yang memiliki keterampilan medisnya lebih hebat dari Sko? Saudaraku Simpson, nama samaran Lone Wolf, juga ada di sini. Ujar Recha menjauh sedikit dan memperlihatkan Lone Wolf di belakangnya. Sebenarnya Sko dan Lone Wolf tidak saling mengenal. Tetapi Recha inisiatif mengenalkan Lone Wolf yang cukup untuk menjelaskan semua masalah. Sko melirik Recha dengan rasa terima kasih. Saudara Dr. Jenius Valkyrie pasti orang hebat juga. Dr. Jenius Valkyrie mengambil inisiatif untuk memperluas kontaknya. Apa kabar, Tuan Simpson? Ujar dia berjabat tangan dengan Lone Wolf. Lama tidak bertemu, jawab Lone Wolf tersenyum. Lama tidak bertemu dapat menunjukkan dirinya memiliki persahabatan yang baik dengan Sko.